Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat bukti dari beberapa teorema yang mendasari dari satu aturan yang sudah kita kenal ya di SMA untuk menghitung limit, dan ya sepertinya kelihatan powerful, tapi sebenarnya tidak semua masalah bisa diselesaikan pakai aturan tersebut. Jadi aturan apa? Nah, disimak saja videonya. Jadi pertama kita akan melihat mengenai bukti dari teorema Rolle. Jadi maknanya apa di sini? Ketika kita punya suatu fungsi kontinu pada selang tertutup A, B, dan dia punya turunan ya pada interval terbuka ini. Jadi kita punya FA sama dengan FB. Jadi kita punya ada X0 di sini sedemikian hingga F aksen 0 itu sama dengan 0. Kalau kita gambarkan itu sederhananya adalah ketika kita punya di sini ya. Jadi ada FA sama dengan FB, dan kita membayangkan di sini begitu. Jadi bagaimanapun cara kita menggambarnya, kalau dia kontinu pasti akan ada satu part minimal satu ya. Sedemikian hingga, nah di sini bisa dilihat. Nah, jadi ada satu minimal, jadi itu minimal ya. Jadi kan kata-katanya di situ kan terdapat ya. Jadi kita punya setidaknya satu yang garis singgungnya itu mendatar. Jadi gambarannya seperti itulah untuk teorema Rolle ini. Jadi bagaimana untuk membuktikannya? Nah, sederhana saja. Ini saya hapus lagi ya, supaya space-nya tidak hilang. Jadi misalkan kita punya ini ya, ketika ini jika fx itu sama dengan fa itu untuk setiap ini ya tentunya x anggota a, b, berarti kita punya apa? F-nya itu konstan ya. Jadi jelas kita punya dari sini f aksennya dari x ini sama dengan 0 ya. Jadi kasus kedua, bagaimana kalau bukan kasus kedua di sini? Ini kasus pertama tadi. Kalau bukan fungsi konstan untuk ini ya, untuk f-nya ya. Jadi f-nya ini tidak merupakan fungsi konstan. Jadi kita bisa melihat dia, berarti kan ini ya, ada sesuatu di situ di A, B ini sedemikian hingga ya kita punya fx di sini tidak akan sama dengan fa, gitu kan? Nah, selanjutnya apa? Karena f-nya ini kontinu pada ini A, B, ya kan? Jadi artinya apa? Dia ada ini. Jadi dia akan mencapai yang namanya ekstrim mutlak ya. Jadi kalau dia kontinu kan ada yang teratas, ada yang terbawah di interval tertutup ini. Jadi artinya apa? Kita punya ada x0 yang ada di AB ini sedemikian hingga ya fx0 itu merupakan nilai, jadi ini nilai ekstrim mutlak ya kan. Jadi kita punya apa dari situ? Nah, ketika kita punya fx0 itu merupakan nilai ekstrim mutlak, berarti dia ini ya, berarti kan dia juga ekstrim lokal. Yang maknanya apa? Kita punya ya kemungkinannya ada dua kan. Ada f aksen dari x0 tadi sama dengan 0, atau f aksen x0 ini tidak ada. Padahal kalau kita lihat ketika kita punya bentuk seperti ini yang atau ini ya, atau tidak ada bentuk yang bagian ini tidak mungkin. Berarti artinya apa? Ya mau tidak mau harus ini yang terjadi. Jadi kita bisa memilih suatu x0 itu dan pasti ada ya. Sedemikian hingga f aksen x0 itu sama dengan 0, dengan catatan ini tadi kita punya fa sama dengan fb. Dan dia kontinu di interval tertutup tadi dan bla 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 syaratnya tadi ya. Selanjutnya adalah kita punya nilai teorema nilai rata-rata.
Jadi ketika F-nya itu continue pada selang tertutup A, B, punya turunan pada A, B, jadi kita punya X0 di sini sehingga kita punya bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ya kan, kita akan memanfaatkan yang teorema Rolle tadi. Jadi kita akan membentuk suatu fungsi. Jadi buktinya adalah kita mau membentuk fungsi yang memanfaatkan teorema Rolle tadi. Jadi bentuknya, idenya adalah seperti ini. Kita membentuk fungsi fx di mana f besar, f kapital X ini fx dikali b dikurang a dikurang x dikali fb dikurang fa ya. Jadi kita punya di sini dan f-nya di sini dia continue ya. Jadi f-nya di sini dia juga continue. Berarti ya kita punya apa? F besarnya ini juga continue pada A, B. Jadi kenapa diambil seperti ini? Nanti kita lihat ya. Jadi targetnya adalah sebetulnya kita ingin melihat. Jadi oh ya, dan yang kedua ini ya, kita punya F-nya ini juga punya turunan ya. Dan ada turunan di A, B. Ini juga dia ada turunan di interval A, B seperti ini juga. Jadi kita punya turunannya, bentuknya kan otomatis kalau kita lihat dari situ tadi, bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah f aksen X ini akan sama dengan f aksen ini. Ya kita menggunakan ini saja ya. Jadi sifat turunan biasa, jadi f aksen X kali b min a. Ini kan pengurangan biasa kan, jadi selisih biasa. Dikurangi dengan, ini ada X-nya, jadi diturunkan berarti jadi 1 ya. Kita di sini punya FB dikurang FA. Nah, ini mulai kelihatan ada FB dikurang FA, terus ada B min A. Jadi terlihat ya, kenapa kok kita membentuk fungsinya seperti itu. Jadi kita punya, nah FB ini bisa kita jabarkan. Jadi kita punya ini bentuknya jadi FB dikali B min A dikurang B. Terus kita punya di sini FB dikurang FA. Yang kalau kita jabarkan dia jadi B kali FA dikurang AFB. Dan ini dia akan sama dengan FA dikali B min A dikurang A kali FB dikurang FA. Yang mana ini akan menghasilkan F kapital ini ya, A ya. Jadi dari sini kita pakai teorema Rolle ya. Jadi ada X0 di AB sehingga di sini kita punya apa? F kapital ini aksen X0 itu 0. Jadi kita punya apa? Ya F aksen dari X0 itu kan kalau kita jabarkan dia jadi ini F aksen X0 ya kan? Ini kali B min A dikurang dengan ini FB dikurang FA, dan ini harus sama dengan 0 ya. Jadi artinya kalau kita ubah, jadi kita punya bentuk apa di sini? FB dikurang FA dibagi B min A akan sama dengan F aksen X0. Jadi sederhananya adalah kalau kita coba gambarkan ya dia ya. Jadi misalkan ada seperti ini, terus kita punya di sini ya sinilah misalkan A-nya ini A, FA. Terus di sini misalkan ya, di sini ada titik B, B ini B kecil, FB begini. Jadi ketika kita punya ya suatu grafik ya seperti ini, jadi kita pasti bisa menemukan ya turunannya di sini sama dengan ini. Jadi apa? Bentuk ya garis singgungnya kurang lebih seperti inilah dari yang X0 tadi ya. Jadi itu untuk teorema nilai rata-rata dan interpretasinya. Dan selanjutnya adalah ini finalnya ya, teoremanya yang kita butuhkan untuk menunjukkan yang aturan tadi, dan ini juga banyak digunakan sebenarnya untuk yang materi-materi yang setelah ini. Jadi kita punya teorema Cauchy. Jadi di sini kita punya dua buah fungsi yang masing-masingnya dia continue pada selang tertutup A, B dan juga punya turunan.
Dan kita bisa mendapatkan X0 di interval ini sedemikian hingga dia memenuhi persamaan di sini. Jadi buktinya bagaimana? Sama seperti ini tadi, kita butuh ide untuk membentuk suatu fungsi. Jadi fungsinya di sini adalah seperti ini ya. Kita punya f kapital X sama dengan fx dikali GB dikurang GA. Jadi nanti seiring berjalannya bukti kelihatan kenapa kok kita mendefinisikannya seperti ini ya. Jadi di sini kita punya ini ya, bisa kelihatan ya, ini ada FB min FA, di sini ada GB dikurang GA. Nanti di sini jadi turunannya kan di sini ada G aksen, di sini ada F aksen. Jadi itu alasannya lah. Ini mirip seperti kasusnya di teorema nilai rata-rata, hanya saja di nilai rata-rata teorema nilai rata-rata ini pakainya di sini X ya. Jadi kita punya apa? Dari sini kita punya ya, karena F-nya kontinu dan punya turunan, kita bisa lihat yang ini juga dia kontinu dan ya ada turunan ya. Jadi memiliki turunan di ini A, B. Jadi turunannya apa di sini? F aksen X dia akan jadi ya F kecil ini, karena kan di sini konstan ya, GB dikurang GA kan. Jadi kita punya di sini GB dikurang GA begitu, dikurang di sini kita punya G aksen X dikali FB dikurang FA ya. Jadi kita punya bentuk seperti ini, dan sekali lagi sama seperti tadi, kita bisa menunjukkan bahwa FB ini kan jadi ini ya tadi ya. Jadi by definisi saja GB dikurang GA begitu, dikurang GB di sini FB dikurang FA, dan ini akan sama dengan FA kali GB dikurang FB kali GA, yang mana ini ya dia tentunya dia sama dengan kita punya FA dikali GB dikurang GA begitu, terus dikurang GA dikali FB dikurang FA ya. Jadi kita punya bentuk ini dan ini sama dengan FA. Jadi kita pakai ini ya, teorema Rolle lagi. Kita punya apa di sini? Kita punya ya ada mesti yang ini terdapat X0 di AB dengan F aksen X0-nya ini 0 ya. Jadi kita punya di sini dia 0. Jadi kita punya apa? Ya sudah, karena bagian ininya kan targetnya nanti ini jadi 0 kan. Jadi kita punya bentuk ya ini yang kiri ini sama dengan ini. Jadi ya tentunya sesuai dengan ini ya. Bukan ini, yang turunannya maksud saya. Jadi ininya 0 ya kan. Jadi kita punya FB dikurang FA dibagi GB dikurang GA, dia akan sama dengan F aksen X0 dibagi G aksen X0. Jadi ini untuk bukti dari teorema Cauchy. Dan nah ini kita mulai ke menu utamanya ya, kenapa kita memerlukan itu. Jadi ini salah satu alasannya lah dari kenapa kita bahas 3 teorema tadi. Jadi kalau kita menghitung limit itu kan kita tahu ya. Jadi limit misal x menuju c dari fx per gx lah misalkan di sini. Ini kan akan sama dengan limit x menuju c dari fx dibagi limit x menuju c dari gx, dengan catatan ya penyebutnya di sini tidak 0 ya. Di ini juga sama ya. Jadi yang jadi masalah dengan bentuk ini adalah kadang-kadang ini useless. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan yang atas ini 0, bawah 0, dan kita nggak bisa menyimpulkan apapun dari situ. Atau kita bisa dapat tak hingga per tak hingga ya. Jadi ya bentuk ini, hasil bagi ini kita sebut dengan bentuk tak tentu tipe 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga kalau dia memenuhi bentuk seperti ini. Jadi contohnya ya ini ya, kita punya limit x mendekati 1 dari ini x kuadrat kurang 3x plus 2. Dia kan ini 1 kurang 2 kurang 3 tambah 2 berarti kan ini 0 ya. Terus yang bagian ini juga limit x mendekati 1 dari x kuadrat kurang 1, ini juga 0. 1 kuadrat kurang 1 kan ya 0.
Jadi ini salah satu contoh lah bentuk yang 0 per 0. Tak hingga per tak hingga juga banyak ya contohnya. Dan kita punya aturan L'Hopital, tapi di sini kita tidak akan membahas buktinya ya, karena cukup panjang. Meskipun ya tidak rumit sebetulnya, tapi kita menggunakan beberapa kali teorema Cauchy tadi. Dan ya kita langsung saja ke contohnya ya. Jadi pada intinya adalah ketika kita punya dua buah fungsi ini, masing-masing punya turunan pada interval terbuka I dan yang memuat C, kecuali mungkin di C. Karena kan kita lihat limitnya nanti ya. Dan G aksennya tentunya nggak 0, karena ya ini tadi ya. Jadi kita punya limit X mendekati C dari Fx per Gx akan sama dengan limit X mendekati C dari F aksen X per G aksen X. Jadi ini buktinya inilah, bisa cek di buku dan memanfaatkan teorema Cauchy. Salah satu versi buktinya. Kalau ada versi bukti yang lain ya mungkin saja kan, siapa tahu kan ada cara lain. Jadi ini beberapa contoh penggunaannya. Jadi pertama misalkan ini nomor 1, kita punya limit, atau di sini saja nomor 1 ya. Jadi kita punya limit X menuju pi dari kiri. Jadi kita punya bentuk ini ya. Jadi kita turunkan X kuadrat dikurang pi kuadrat diturunkan jadi 2X, sinus X jadi cos X ya. Jadi ini kita punya bentuk apa? 2pi per cos pi itu negatif 1 ya. Jadi kita punya di sini negatif 2pi. Terus yang nomor 2, ini tadi harusnya dicek dulu. Jadi ini cocoknya ini 0 0 ya. Jadi 0 per 0 kan. Terus ini juga kalau kita cek dia jadi bentuk 0 per 0 juga. Jadi kita punya limit X menuju 0 dari kanan. Dari ini berarti kita turunkan. Jadi turunannya bagaimana? Turunan A pangkat X itu kan jadi A pangkat X ln A dikurang turunannya B pangkat X jadi B pangkat X ln B ya. Pembaginya di sini turunannya X itu 1. Dan bisa kita lihat di sini ketika X menuju 0 kita punya ln A dikurang ln B jadi ln A per B. Jadi seperti itu. Dan ya tadi tentunya kita cek ya di sini bentuknya 0 per 0 juga ya. Nah, yang ini bagaimana? Kita cek lagi ketika X menuju 1 dia kan bentuknya jadi ini 0 ya, ini juga 0 ya. Jadi 0 per 0 juga. Jadi nomor 3 kita punya apa? Limit X mendekati 0 dari 1 dari kanan ya kan? Kita punya turunannya ln itu 1 X. Terus di sini turunannya X min 1 1 ya. Berarti jadi limit X menuju 1 dari kanan dari 1 X. Berarti artinya apa? Kita peroleh di sini jadi karena di sini 1 dari, jadi gimana ini? Kalau kita punya bentuk seperti ini, ketika X-nya mendekati 1, oh ya, jadi kita bisa memilih ini ya. Jadi kita bisa merubah ke bentuk limit yang baru. Jadi ketika kita punya bentuk ln 1 itu ini ya, kita punya 0 kan, bener kan? Jadi itu juga bentuk 0 per 0. Jadi kita punya di sini ini jadi ini ya, limit, benar kan? Ini 1 dari kanan. Jadi kita punya dari sini kita punya bentuk ini limit. Jadi ini diturunkan dan ya ini seharusnya tetap ini ya, tetap 1 ya. Jadi kita punya di sini 1. Ini coba dicek ulang ya. Jadi ini nomor 4. Kita punya limit X menuju negatif tak hingga. Kita punya di sini turunannya adalah 12X kuadrat ditambah 7 berarti 0. Ini kalau kita cek juga sama ya. Jadi minus tak hingga, ini juga minus tak hingga. Jadi ya ini bisa kita pakai untuk ini ya tadi. Dan kalau kita lihat di sini pernya ini kan juga jadi trouble tersendiri. Jadi kita punya ini jadi 15X kuadrat dikurang 6. Dan kita peroleh dari situ
Jadi ini masih tak hingga, minus tak hingga, ini juga minus tak hingga. Jadi kita turunkan lagi. Jadi kita punya di sini 24x per 30x ya. Jadi kita punya ya bisa diturunkan lagi, bisa di cancel. Kalau misalkan ini kan tetap minus tak hingga per minus tak hingga kan. Jadi ini 5x x menuju minus tak hingga, kita punya 24 per 30 ya. Jadi 24. Nah, ini hasil akhirnya adalah 24 per 30. Jadi itu beberapa contoh untuk penggunaan ini ya. Jadi penggunaan dari aturan L'Hopital. Dan tentunya selain itu kita juga memungkinkan untuk mendapatkan bentuk lain. Ini maksudnya ini 0 kali tak hingga itu juga mungkin, tak hingga kurang tak hingga juga mungkin, 0 pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, dan tak hingga pangkat 0. Jadi kalau kita ketemu bentuk-bentuk seperti ini, intinya kita bisa menggunakan aturan L'Hopital, dan ya mau tidak mau ya kita ubah dulu ya dalam bentuk ini. Jadi kita harus ya gimana caranya lah menggunakan operasi aljabar supaya ini kalau mau menggunakan aturan L'Hopital, karena dia hanya berlaku untuk yang bentuk ini 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Jadi contohnya misalkan kita punya di sini, contohnya saja ya, kita punya ini nomor 1 limit x menuju tak hingga x kali sinus 1/x. Di sini ini kita punya tak hingga, tapi di sini kan dia jadi 0 ya kan. Kita cari jadi tak hingga kali 0. Terus bagaimana cara mengubahnya? Kita bisa ubah dia jadi limit x menuju tak hingga. Di sini jadi ya kan, benar kan? Ketika ini tak hingga, ini menuju 0, ini juga sinusnya jadi 0. Jadi kita punya bentuk dari sini kita ubah jadi bentuk ini. Jadi sinus 1/x gini diperkan dengan 1/x, kan sama saja ya. Jadi x-nya kan sama saja di pembilang kan ini seharusnya. Jadi tidak merubah apapun, dan dari sini kita lihat ini 0, ini juga 0 ya. Jadi 0 per 0 ya ketika kita ambil limitnya. Jadi kita punya apa? Limit x menuju tak hingga, kita pakai L'Hopital. Jadi kita peroleh apa? Di sini aturan rantai biasa ya. Jadi kita punya sinus kan jadi cos, ya kan? 1/x. Terus dikali turunannya 1/x terhadap x. Kan ini x pangkat negatif 1. Berarti negatif 1 kali x pangkat negatif 2 ya. Terus yang bagian ini ya sama, negatif 1 dikali x pangkat negatif 2. Jadi dari sini bisa kita sederhanakan, limit x menuju tak hingga. Ini cancel semua, tinggal cos 1/x. Dan ini hasilnya 1. Nah, untuk yang satunya ini juga sama ya. Ketika dia mendekati 0 dari kanan, ini juga mendekati 0, ini juga mendekati 0. Kita punya bentuk 0 kurang 0. Ya kan? Ini jadi tak hingga, maaf. Jadi ketika Isa mendekati 0 dari kanan, ini jadi tak hingga. Ini juga sama ya. Ini juga tak hingga. Jadi tak hingga dikurang tak hingga. Tak hingga kurang tak hingga itu ya tak tentu ya, belum tentu jadi 0 ya. Karena sederhananya seperti inilah gambarannya. Kalau kita punya misalkan himpunan ya, jadi himpunan bilangan asli itu kan isinya 1, 2, 3, 4, 5 itu kan, ya kan. Terus kita punya misalkan 2n misalkan ya. Jadi di sini kita punya 2n itu kan berarti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi banyaknya elemen di sini, kardinalitas dari n ini kan tak hingga. Kardinalitas dari 2n ini juga tak hingga ya. Tapi ya kalau misalkan elemen-elemen yang ada di 2n ini yang termuat dalam n itu dikeluarkan, itu kan nanti sisanya ya masih ada sebanyak tak hingga. Di sisi lain kalau kita punya di sini n ini dikurang misalkan 0,1 lah misalkan ya, atau 0-nya nggak ada memang ya, 1, 2, berarti kan kita punya di sini 3, 4, 5 dan seterusnya begitu. Dan ya kalau elemen yang ada di sini dikeluarkan, jadi
elemen yang di situ ya. Jadi N dikurangi himpunan yang bawah, itu kan berarti kardinalitasnya jadi 2. Jadi benar-benar kalau kita punya tak hingga per tak hingga itu tak hingga dikurang tak hingga, itu jangan disimpulkan hasilnya jadi 0 ya. Jadi ya salah satu alasannya kita bisa memandang dari sudut pandang himpunan seperti itu tadi. Nah, lanjut ke nomor 2 tadi. Jadi kita punya bentuk limit X mendekati 0 dari kanan. Kita punya seper X dikurang seper sinus X, begitu. Jadi kita punya apa? Kita punya bentuk di sini. Tadi sudah kita lihat tak hingga minus tak hingga. Dan kalau kita coba samakan penyebutnya, jadi kita punya sinus X kurang X dibagi X kali sinus X ya. Jadi ini kita punya apa? Ketika 0 dari kanan, jadi sinus 0 tuh hampir dekat 0, dikurang hampir dekat 0 juga, diperkan itu. Jadi ini ke 0, ini juga ke 0 yang jelas ya. Jadi kita sudah punya bentuk 0 per 0, yang artinya kita bisa menggunakan aturan L'Hopital dan kita turunkan yang pembilang dan penyebut. Yang pembilang jadi cosinus X dikurang 1, yang penyebut dia jadi aturan perkalian biasa ya, jadi sin X plus X cos X. Dan ini ketika dia mendekati 0 dari kanan, kita peroleh bentuknya cos X itu kan dekat 1 ya, 1 kurang 1 juga 0. Terus di sini ini 0, ini 0 kali ini ya 0 lah, jadi ini 0 per 0 lagi. Jadi kita pakai aturan L'Hopital lagi. Jadi kita punya di sini X mendekati 0 dari kanan, kita punya cos berarti jadi minus sin. Terus dari sin ini jadi cos, ya kan? Ini X cos X berarti kan jadi cos X di apa ini? Ditambah X dikali turunan cos itu minus sin ya. Ya. Jadi kalau kita lihat yang bagian penyebut di sini itu ini 1 nanti, ya kan? Ini juga 1. Terus yang sini 0 ya. Tapi yang sini juga 0. Jadi 0 per 2, ini 0. Nah, jadi itu tadi untuk beberapa hal ya terkait dengan aturan L'Hopital, alasan dibaliknya dan bagaimana cara menggunakannya. Terus kalau ada bentuk tak tentu yang lain. Jadi ya ini menjadi salah satu alat yang powerful, hanya saja memang kita harus ngecek itu tadi, bentuk tak tentunya apakah memenuhi atau tidak. Dan ya tidak semua kasus itu juga, meskipun dia memenuhi bentuk tak tentu, itu bisa diselesaikan pakai aturan L'Hopital. Bisa jadi ada cara lain yang malah lebih mudah, jadi nggak harus pakai itu. Jadi jangan terlalu apa-apa langsung L'Hopital, seperti itu. Nah, itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.